Angin puyuh besar berwarna hijau tampak berkelap-kelip saat muncul di langit di atas stadion besar dalam beberapa tarikan napas. Angin puyuh bergetar dengan lembut dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Dua sosok berkuda dengan angin sepoi-sepoi saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Kedua orang itu adalah yang terakhir muncul, secara alami menarik perhatian seluruh stadion, terlebih lagi untuk Xiaoyan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiaoyan telah bertemu dengan Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama pada wanita itu sebelum tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau, rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya tidak bisa dianggap biasa, meskipun dia sudah sangat tua, samar-samar orang masih bisa melihat ketampanannya. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia masih muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 douzun yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Ki Afinitas Angin. Tetapi sikapnya tampak sangat halus, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiaoyan perlahan menuju ke pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini cukup sering dari Yao Lao. Orang ini bisa dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah menjalani situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia sangat menghargai hubungan itu seperti yang dijelaskan Yao Lao, Xiaoyan seharusnya bisa menjadi penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan muncul di hati Xiaoyan. Lei Zunze dan Jian Zunze di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada ketiga orang lainnya. Makanya kedua orang ini masih menangkupkan tangan dengan sopan, meskipun mereka semua memiliki status yang sama. Namun Huang Quan Zunze di sampingnya sepertinya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan menatapnya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia belum melihat Feng Zunze. Wajah Feng Zunze berjubah hijau tersenyum hangat. Dia membalas atas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze, namun dia tidak memandang Huang Quan Zunze di sampingnya lagi. Meskipun keempat pavilion itu takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quan Zunze ini. Selain itu, keteduhan dan karakter yang kejam pihak lain adalah hal-hal yang tidak disukai Feng Zunze. Setelah pasangan itu saling menyapa dengan sopan, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion langsung berkata, "Hari ini adalah hari keberuntungan di mana Paviliun Petir Angin akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung Paviliun Petir Angin. Namun saya pikir semua orang sadar akan aturan Paviliun Petir Angin. Saya berharap tidak akan ada orang yang mengganggu pertempuran di saat ini." Suara samar Lei Zunze seperti guntur saat bergema di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah gemetar tanpa sadar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti petir yang pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Pencegahan menakutkan dari seorang elit douzun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada suara yang tidak biasa yang muncul.
Tangannya melambai dan gong yang jernih sekali lagi dibunyikan dengan tidak tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan besar 4 paviliun musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 paviliun. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar saat gong muncul. Gelombang angin kencang bergema di atas stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Segera banyak sosok muda melintas ke arena. Akhirnya mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Semuanya kelihatan sangat waspada. Munculnya orang-orang ini segera membuat pertemuan besar berubah menjadi satu dengan suasana yang sangat panas. Sorakan yang memekakan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka menyerbu ke langit, akibatnya awan gelap di kejauhan juga mulai bergelombang. Mu Qingluan, Tang Yin, dan Wang Chen di kursi VIP bertukar pandang saat para peserta memasuki arena. Setelah itu tubuh mereka bergerak dan dengan lembut mereka mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, tentu tidak ada yang secara otomatis menyerang mereka karena mereka sudah tahu kekuatannya masing-masing. Menjadi salah satu karakter utama di pertemuan besar ini, masuknya Mu Qingluan dan dua lainnya menyebabkan sorakan di stadion semakin melonjak. Suasana di puncak gunung dengan cepat memasuki suasana yang sangat bersemangat mengikuti pintu masuk mereka. Jeritan derek yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang memasuki arena. Segera seekor burung bangau besar berwarna-warni meluncur dari satu sisi puncak gunung. Sosok cantik menekan jari kakinya di punggung burung bangau besar itu. Sosok bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mata Xiaoyan melirik. Sosok itu secara alami adalah Feng Qing'er. Sikap mulianya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena langsung melonjak saat Feng Qing'er masuk. Semua orang tahu bahwa peluang wanita ini memenangkan pertempuran besar 4 pavilion musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qing'er muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Zunze di kursi VIP. Segera Jian Zunze tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Lei Zunze benar-benar berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatan aslinya. Apakah Anda berencana untuk mengejutkan kami? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak lagi saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang Qian Zunze katakan? Status gadis ini agak unik. Oleh karena itu saya hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus memegang kursi teratas pada pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Pavilion petir angin sepertinya memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti di tubuh indah Feng Qing'er saat dia berbicara dengan lembut. Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis itu, Qingluan, adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun matanya menunjukkan kebanggaan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Dia memang mendambakan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa komitmen di hadapan kata-kata Lei Zunze. Huang Quan Zunze di sampingnya mengerutkan kening. Wang Chen bisa dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun masih ada sedikit celah jika dibandingkan dengan Feng Qing'er.
Tampaknya posisi musim semi pavilion kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama pertemuan besar musim ini. Pavilion musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 pavilion. Namun Huang Quanzunze tidak berdaya untuk memperbaiki ini. Bagaimanapun, pavilion musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 pavilion lainnya dalam hal metode mendandani generasi muda. Mata Xiaoyan tertuju pada Feng Qing'er saat dia duduk di kayu perak. Dia selalu merasakan sedikit bahaya saat menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan mengerutkan keningnya, matanya meluncur saat mereka perlahan menyapu arena. Saat ini di setiap sudut arena ada beberapa kompetitor yang berdiri dengan wajah waspada. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentunya mereka yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti pertemuan besar ini pasti bukan orang biasa. Mereka adalah dengan bakat pelatihan luar biasa atau orang-orang yang didukung oleh fraksi yang kuat. Tempat ini memang layak untuk dijadikan dataran tengah. Bahkan di wilayah Black Corner, orang akan kesulitan menemukan beberapa douhuang muda. Tidak disangka bahwa 4 pavilion Grand Meeting telah menarik begitu banyak dari mereka. Xiaoyan mendesah pelan. Sementara Xiaoyan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Tempat di mana mata Xiaoyan berhenti secara kebetulan adalah sudut arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Punggung orang ini menghadap Xiaoyan. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan merasa punggung ini agak akrab karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar semacam ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiaoyan merasa tidak pasti, pria berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul dan tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiaoyan untuk melihat garis luar wajahnya. Xiaoyan tercengang sesaat saat melihat wajah yang dikenalinya dari samping. Akhirnya dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi tertegun melintas di matanya. Linian, apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiaoyan secara mengejutkan adalah Linian yang telah menemani Xiaoyan dari Akademi Jianan ke Kaisaran Jiama saat itu. Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara lemahnya bergema di telinga semua orang. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan saling menyapu, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka sendiri terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Namun pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu bahwa seleksi ini sangat kejam dan sangat menakutkan. Hanya 8 dari 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Dengan kata lain, hanya 4 dari 49 orang lainnya yang bisa bertahan. 4 dari 49 orang bisa membayangkan pertempuran intens seperti apa yang akan meletus sebagai hasil dari metode penyaringan semacam itu. Sementara suasana di arena sedang mencekam, stadion di sekitarnya juga menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalam semuanya dianggap yang teratas di antara generasi muda. Selain sebagian kecil dari mereka, sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan.
Pertempuran yang meletus di antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiaoyan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap fokus padanya dengan penglihatannya. Dia secara alami dapat mengetahui kekuatan yang terakhir secara sekilas. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya saat dia menyaksikan ketangkasan Lin Yan yang tampak sangat jelek sampai-sampai menjadi canggung. Di permukaan itu seperti bebek yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun di bawah penglihatan Xiaoyan, dia bisa mengatakan bahwa kelincahan teknik Dou ini pasti tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Orang ini benar-benar memiliki pertemuan unik selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan tersenyum. Dia yakin bahwa teknik ketangkasan yang jelek dan canggung ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Lin Yan di masa lalu. Jelas, itu harus menjadi sesuatu yang dia peroleh selama bertahun-tahun di pelatihan ini. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar jika dia merasa senang melihat dia meraih prestasi hari ini. Mata Xiaoyan beralih dari Lin Yan dan perlahan menyapu arena. Segera dia menyipitkan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mu Qinglian, Tang Yin, dan Wang Chen. Aura keempat ini dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin saat mereka mempelajari medan pertempuran yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani masuk ke wilayahnya akan langsung menerima serangan yang ganas. Kekuatan mereka berempat bisa dianggap yang terbaik di tempat ini. Meskipun ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tidak berani secara acak melakukan kontak langsung dengan keempatnya. Kekacauan berlanjut di dalam arena. Itu pada dasarnya menjadi filter tempat orang-orang tersingkir. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Menyusul pengurangan jumlah yang cepat, kekacauan di dalam arena secara bertahap berkurang. Terutama jika hanya ada 11 orang yang tersisa di arena. Arena yang kacau segera menjadi sangat sunyi. 11 orang tersebar di semua tempat. Saat mereka terengah-engah, mereka juga mengawasi satu sama lain dengan waspada. Xiaoyan berseri-seri saat matanya menyapu arena dan menemukan bahwa Lin Yan ada di antara mereka. Namun orang terlemah di dalam arena juga adalah dia. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah ahli bintang 7 atau 8 bintang. Tentu saja, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terutama karena kelincahan do skillnya yang aneh. Menjadi unik, secara alami lebih mudah bagi Lin Yan untuk menarik perhatian orang lain. Ini adalah pertama kalinya dalam begitu banyak pertemuan besar 4 paviliun di mana seseorang mampu bertahan sampai sekarang hanya dengan kekuatan bintang Do Huang. Tentu saja keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah di antara mereka yang telah mencapai kekuatan bintang Do Huang 8 menginjak tanah dan melesat. Tubuhnya ke arah Lin Yan seperti anak panah. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian Do Huang bintang 8, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Kelincahan aneh itu dilepaskan saat dia menghindari serangan ganas yang datang. Di saat yang sama, langkah kakinya juga mundur dengan cepat. Pria berpakaian aneh itu tertawa dingin setelah usahanya yang sia-sia. Pisau besar di tangannya ditarik sampai banyak bayangan muncul.
Xiaoyan sudah berdiri di atas kayu perak, matanya menyipit saat dia melihat Lin Yan. Dia tidak akan melihat Lin Yan mati karena pedang orang lain. Jika sampai pada titik kritis, dia secara alami akan campur tangan dan menyelamatkannya. Tapi sepertinya ada yang salah. Mata Xiaoyan dengan tegas menatap kedua tempat, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Alisnya tiba-tiba menjadi satu. Pria berpakaian merah itu memiliki beberapa peluang untuk melukai Lin Yan sebelumnya, tetapi dia tidak menyerang. Dari kelihatannya sepertinya dia dengan sengaja mengejar Lin Yan. Mata Xiaoyan mengerut saat dia merenung sedikit. Segera tatapannya berhenti pada seorang pria berjubah kuning dengan wajah dingin yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tidak asing dengan Xiaoyan karena dia adalah Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Pada saat ini, dia seperti ular berbisa saat dia melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Sudut mulutnya menunjukkan tampilan yang menyeramkan. Orang itu berencana memaksa Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Hati Xiaoyan menjadi dingin. Orang ini sangat kejam. Dia sedang berpikir untuk menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Tepat ketika Xiaoyan telah menemukan niat pria berpakaian merah itu, Lin Yan yang dengan cepat mundur akhirnya mengambil langkah ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke hati Lin Yan saat kakinya melangkah ke dalam jangkauan. Segera dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melayang hanya untuk melihat pilar berwarna hitam yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi yang menembak ke arah tenggorokannya seperti ular berbisa. "Berhenti, aku mengaku kalah." Lin Yan merasa jantungnya langsung mati rasa saat melihat serangan pilar berwarna hitam ini. Jarak antara Wang Chen dan dia sangat besar. Bahkan dengan bantuan kelincahannya, dia bukan tandingannya. Namun Wang Chen hanya tertawa di hadapan teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah dan darah harus muncul di tangannya. Bagaimana mungkin dia menarik serangannya? "Sialan, kau bajingan tak tahu malu." Lin Yan dengan marah mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat bahwa orang ini tidak membiarkannya pergi meskipun telah mengaku kalah. Namun demikian, mengutuk adalah salah satu hal pada saat kritis ini. Kelincahan jeleknya yang aneh dengan cepat ditampilkan. Tubuhnya bergoyang aneh saat dia dengan cepat mundur. Pilar hitam itu melesat seperti ular berbisa menghantam bahu Lin Yan. Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya bergesekan di tanah membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Seandainya dia tidak menghindari serangan pada titik yang fatal, kemungkinan dia akan mati. Adegan di medan pertempuran telah menimbulkan gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan yang begitu ganas ketika pihak lain sudah mengaku kalah. Dari kelihatannya dia memang tampak sedikit tercela. Wang Chen benar-benar mengabaikan kebisingan di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin saat menatap Lin Yan. Segera dia tersenyum dingin. Tangannya terkepal dan dua belati hitam panjang meluncur dari lengan bajunya. Tubuhnya melesat seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Belati di tangannya tidak ragu-ragu karena berubah menjadi kilatan hitam yang dengan licik dan kejam menusuk dada Lin Yan. Lin Yan tidak punya waktu untuk menghindar. "Apakah saya akan mati di sini?" Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya. Kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya.
Setelah itu suara tak berdaya yang tampak familiar muncul di samping telinganya tanpa peringatan sebelumnya. Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik, kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang liar ketika dia melihat wajah yang akrab itu. Jangan katakan apapun. Xiaoyan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Xiaoyan, mengapa kamu datang ke Central Plains?" Xiaoyan menyeringai di hadapan ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu dia melambaikan tangannya menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Tatapannya menyapu, situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak penjaga ahli dari pavilion petir angin di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di arena. Suara geram terdengar dari arena. "Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Lebih dari selusin ahli pavilion petir angin dengan sayap doki di punggung mereka ditangguhkan di udara. Mereka mengelilingi Xiaoyan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiaoyan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan pertempuran ini, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang kalah. Namun orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari pavilion petir angin saat dia berbicara dengan suara samar. Xiaoyan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya menjadi sedikit serak. Selusin lebih ahli dari pavilion petir angin tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Selain itu Huang Quan Zunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa diambil beberapa dari mereka dalam situasi ini? Secara alami mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun mereka tidak menyangka Xiaoyan akan ikut campur. Selain itu mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan terhadap orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiaoyan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari pavilion petir angin mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi Wang Chen dapat bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin, ada penghinaan dalam suara jahatnya. Api yang menyala-nyala melonjak ke mata Lin Yan. Dia baru saja mengambil langkah maju sebelum dia ditangkap oleh Xiaoyan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar setelah dicengkram oleh Xiaoyan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiaoyan tampaknya
bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning ini hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi pavilion semusim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong. Xiao Yan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menganggap orang ini sangat merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena melihat ke atas. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiao Yan. Segera mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang ini sangat sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiao Yan secara khusus ditekan pada level bintang Do Huang 8. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan pastinya. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak membahas seperti apa yang Yellow Spring Pavilion. Murid siapakah Anda? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar saat Huang Quan Zunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Huang Quan Zunze mengukur Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dan kejutan melintas di matanya. Sekilas dia tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya di puncak kelas Do Huang. Perasaan saat melihatannya terhalang menyebabkan Huang Quan Zunze tertegun. Dia memiliki kekuatan Douzun, namun dia tidak dapat melihat kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quan Zunze merasa tercengang. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama. Semuanya merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quan Zunze menyebabkan alis Xiao Yan menjadi sedikit terangkat. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak kalah. Tetua Huang Quan Zunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang Xiao Yan yang kecil. Xiao Yan hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman Xiao Yan ini sudah mengaku kalah. Tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan untuk membunuhnya. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 tuan Douzun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiao Yan tidak panik bahkan sedikit pun saat menghadapi 4 elit Douzun. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun setiap elit Douzun adalah raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memanggil awan dengan membalikkan tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiao Yan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan 2 lainnya. Namun sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quan Zunze menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, hanya keuntungan dari kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi.
Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menepuk sandaran tangannya. Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, "Bagaimana menurut kalian berdua? Kita harus menangani masalah ini?" Orang tua ini sangat licik. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa pavilion petir angin tidak adil. Merusak reputasinya dalam prosesnya jika dia tidak melakukan apapun. Kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quan Zunze. Oleh karena itu dia telah melempar kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman yang berat. Namun karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 serangan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Quan Zunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya mendiskusikan dengan cara yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quan Zunze saat dia menjawab. Mata Huang Quan Zunze menjadi lebih jauh berbahaya saat dia mendengar ini. Pavilion musim semi kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiaoyan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi pavilion musim semi kuning akan hilang. Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Apalagi tindakan Wang Chen dengan jelas tidak menunjukkan bahwa dia memiliki rasa hormat terhadap aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Pertemuan besar akan terus berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun apa yang mereka katakan juga masuk akal. Pavilion petir angin miliknya bukanlah pavilion musim semi kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiaoyan yang menghela napas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunze. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion musim semi kuning saya, diri terhormat ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dia. Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Quan Zunze segera menimbulkan keributan di stadion. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Daozun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiaoyan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus melakukan pertukaran 3 kali dengan guru. Masalah ini adalah masalah kita dan akan berakhir jika kamu mau bertarung.
Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiaoyan. Mata pekat hitam Xiaoyan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiaoyan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini yang tampak tidak patuh dan sombong. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiaoyan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini yang tampak tidak patuh dan sedikit sombong akan menghadapi provokasi dari Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiaoyan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak enak dipandang. Xiaoyan akhirnya menghela napas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. "Xiaoyan, jangan sembrono." Lin Yan buru-buru berkata, ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan tersenyum sedikit. Setelah itu dia membebaskan dirinya dari cengkraman Lin Yan. Saat dia dengan lembut berkata, "Tenang, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari Yellow Spring Pavilion." Xiaoyan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih.